Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Puspita dengan NPM 242170111119. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari topik yang sangat menarik, yaitu objek material geosfer di Pulau Bali. Bali dikenal sebagai pulau pariwisata dunia. Tapi di Bali itu, Bali menyimpan kekayaan geografi yang luar biasa. Dalam geografi, ada istilah penting yaitu geosfer. Geosfer merupakan keseluruhan lapisan penyusun bumi yang terdiri dari 5 komponen utama, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Setiap lapisan ini memiliki peran penting dan saling berkaitan membentuk sistem kehidupan yang dinamis. Nah, melalui video ini, saya akan menjelaskan satu persatu komponen geosfer di Pulau Bali, serta mengaitkannya dengan 10 konsep dasar geografi seperti lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, aglomerasi, dan interaksi keruangan, dan lain-lain. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini adalah supaya kita bisa memahami bagaimana unsur alam dan aktivitas manusia yang saling terhubung dan memengaruhi kehidupan di suatu wilayah, khususnya di Bali. Yuk kita mulai perjalanan belajar ini dari langit Bali yang cerah sampai kehidupan masyarakatnya yang penuh warna dan budaya. Nah, kita mulai dari lapisan yang pertama, yaitu antroposfer. Lapisan udara yang menyelimuti bumi dan berperan penting bagi kehidupan. Atmosfer bukan sekedar udara yang kita hirup, tetapi juga pengatur suhu, pembentuk awan, dan pelindung dari radiasi matahari. Secara geografis, Pulau Bali terletak di antara 8 derajat 3 menit hingga 8 derajat 50 menit lintang selatan dan 114 derajat 25 menit hingga 115 derajat 42 menit bujur timur. Posisi ini membuat Bali di wilayah tropis berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letak tersebut, Bali mengalami iklim tropis muson yang itu dua musim utama, yaitu musim hujan berlangsung sekitar bulan Oktober hingga Maret dan musim kemarau dari April hingga September. Nah, rata-rata suhu udara di Bali sekitar 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan relatif tinggi. Namun, suhu di dataran tinggi seperti Kintamani bisa turun hingga sekitar 18 derajat pada malam hari. Nah, kondisi atmosfer ini saling mendukung kehidupan di Bali. Contohnya, suhu hangat dan curah hujan tinggi menjadikan tanah subur untuk pertanian, terutama padi dan sayuran dataran tinggi. Selain itu, sinar matahari yang melimpah untuk mendorong berkembangnya wisata pantai dan aktivitas ruangan. Nah, kalau kita kaitkan dengan 10 konsep dasar geografi, atmosfer Bali bisa dijelaskan melalui yang pertama itu konsep lokasi, karena letak lintang menentukan iklim tropisnya. Kemudian yang kedua, konsep jarak, di mana kedekatan Bali dengan laut menyebabkan suhu stabil dan tidak ekstrim. Kemudian yang ketiga itu konsep keterkaitan keruangan, karena iklim memengaruhi aktivitas manusia seperti jadwal tanam, panen, dan pariwisata. Kemudian yang keempat itu konsep pola, terlihat dari pola curah hujan dan suhu yang berulang setiap tahun. Nah, jadi atmosfer Bali menunjukkan betapa besar peran udara dalam menentukan kehidupan. Tanpa atmosfer yang stabil, kegiatan pertanian, budaya, dan pariwisata Bali tidak akan bisa berjalan seimbang seperti sekarang. Nah, sekarang kita lanjut ke lapisan kedua, yaitu litosfer. Litosfer merupakan kulit bumi yang terdiri dari batuan, tanah, dan relief permukaan. Inilah lapisan yang membentuk muka bumi, mulai dari gunung, lembah, dataran, hingga pantai. Bali memiliki morfologi yang sangat menarik. Bagian utara dan tengah Bali
didominasi oleh pegunungan, salah satunya Gunung Agung, yang merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian sekitar 3.142 meter di atas permukaan laut. Selain itu, ada juga Gunung Batur, Gunung Batu Karu, dan Gunung Abang yang semuanya terbentuk karena aktivitas vulkanik. Akibat aktivitas vulkanik tersebut, tanah di Bali tergolong subur, terutama tanah vulkanik muda yang banyak ditemukan di lereng gunung. Kesuburan tanah ini mendukung perkembangan sistem subak, yaitu sistem irigasi tradisional Bali yang terkenal di seluruh dunia. Subak bukan hanya sistem pengairan, tapi juga mencerminkan nilai sosial dan spiritual. Petani bekerja sama mengatur aliran air dengan prinsip keadilan dan gotong royong, serta selalu diiringi ritual keagamaan. Inilah yang membentuk subak menjadi warisan budaya nilai versi UNESCO. Secara morfologi, Bali bagian utara berbukit dan bergunung, sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah yang menjadi pusat pemukiman dan ekonomi. Dataran rendah inilah yang menampung kota-kota seperti Denpasar dan kawasan wisata seperti Kuta, Sanur, dan Nusa Dua. Kalau dikaitkan dengan konsep geografi, yang pertama itu yaitu konsep morfologi. Terlihat dari bentuk permukaan yang beragam. Kemudian, konsep yang kedua itu diferensiasi area. Tampak jelas karena Bali Utara dan Bali Selatan memiliki karakter alam dan ekonomi yang berbeda. Kemudian, konsep yang ketiga itu ada konsep aglomerasi. Terlihat di daerah selatan, di mana aktivitas ekonomi terkonsentrasi di satu wilayah. Dan yang keempat itu ada konsep interaksi keruangan. Karena dataran pertanian di pegunungan berhubungan dengan daerah pariwisata di pantai. Jadi, litosfer bukan sekadar tanah dan batuan, tetapi juga pondasi dari semua kegiatan ekonomi dan budaya masyarakatnya. Kita masuk ke komponen berikutnya, yaitu hidrosfer. Seluruh lapisan air di bumi. Bali memiliki potensi hidrosfer yang besar, baik dari laut maupun sungai. Pulau Bali dikelilingi oleh laut dari berbagai sisi. Di utara ada Laut Bali, di timur ada Selat Lombok, dan di barat ada Selat Bali, dan di selatan terdapat Samudra Hindia. Keempat perairan ini menjadikan Bali kaya akan sumber daya laut dan keindahan pesisir. Laut di sekitar Bali memiliki ekosistem yang sangat beragam. Terdapat terumbu karang, ikan tropis, dan biota laut yang menjadi daya tarik wisata di bawah laut. Daerah seperti Tulamben, Amed, dan Nusa Penida terkenal di kalangan penyelam karena keindahan bawah lautnya. Selain itu, Bali juga memiliki banyak sungai atau tukad seperti Tukad Ayung, Tukad Unda, dan Tukad Petani. Sungai-sungai ini berhulu dari pegunungan dan bermuara ke laut, berfungsi sebagai sumber irigasi utama untuk pertanian. Air sungai juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan dalam kehidupan masyarakat Bali, air dianggap suci dan menjadi bagian penting dalam berbagai upacara adat seperti pelukan atau penyucian diri. Dalam konsep geografi, hidrosfer Bali dikaitkan dengan yang pertama itu konsep keterjangkauan, karena sungai dan laut menjadi sarana transportasi dan sumber kehidupan. Kemudian yang kedua itu konsep nilai kegunaan, di mana air memiliki peran penting atau peran spiritual dan ekonomi sekaligus. Kemudian konsep yang ketiga itu ada konsep interaksi keruangan, karena laut, sungai, dan manusia saling berhubungan dalam sistem sosial dan ekonomi. Bisa dibilang, tanpa air, Bali tidak akan menjadi seperti sekarang. Ya, kita bahas biosfer, yaitu lapisan kehidupan yang mencakup makhluk hidup di bumi, termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia. Bali memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi karena kondisi iklim dan topografinya mendukung pertumbuhan berbagai jenis vegetasi.
Di daerah pegunungan seperti Kintamani dan Bedugul banyak ditemukan hutan tropis, hutan pinus, dan taman hortikultura seperti stroberi serta sayuran dataran tinggi. Sementara di daerah dataran rendah, vegetasi yang dominan adalah pohon kelapa, bambu, cengkih, dan berbagai tanaman hias tropis. Selain itu, di kawasan pantai tumbuh mangrove yang berfungsi sebagai pelindung abrasi. Untuk fauna, Bali memiliki satwa khas, yaitu jalak Bali. Burung berwarna putih ini hanya ditemukan di Taman Nasional Bali Barat dan menjadi simbol konservasi alam di Bali. Selain itu, ada monyet di hutan Sangihe dan Ubud. Berbagai hewan seperti ikan pari, penyu, dan lumba-lumba di perairan Lovina. Konsep geografi yang terlihat dalam biosfer layanan antara lain, yang pertama itu konsep geografi yang terlihat dari biosfer antara lain yang pertama itu konsep pola, yaitu pola persebaran flora dan fauna berdasarkan alam. Kemudian konsep yang kedua itu keterkaitan karena ekosistem hutan, laut, dan manusia yang saling mendukung. Kemudian konsep yang ketiga konsep nilai kegunaan, sebab keanekaragaman hayati mendukung pariwisata, pendidikan, dan ekonomi lokal. Menariknya, masyarakat Bali tidak hanya menikmati alam, tetapi juga melestarikannya melalui adat dan tradisi. Misalnya, mereka memiliki hari Tumpak Uduh sebagai bentuk penghormatan terhadap tumbuhan dan alam sekitar. Ini menunjukkan bahwa biosfer Bali dikelola dengan prinsip keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Konsep terakhir dari geosfer adalah atmosfer, yaitu lapisan yang berhubungan dengan manusia dan aktivitasnya. Masyarakat Bali dikenal memiliki kehidupan sosial dan budaya yang sangat kuat. Sistem kemasyarakatan diatur melalui banjar, yaitu organisasi di tingkat desa yang mengatur kegiatan keagamaan, sosial, dan adat. Dalam hal ekonomi, sebagian besar masyarakat Bali bekerja di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Daerah seperti Denpasar, Badung, dan Ubud menjadi pusat aktivitas ekonomi dan budaya. Kegiatan pariwisata yang berkembang pesat di Bali membawa banyak manfaat seperti peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru seperti kemacetan, polusi, dan perubahan tata guna lahan. Yang menarik, masyarakat Bali memiliki filosofi yang disebut Trihita Karana, yang berarti 3 penyebab kebahagiaan, yaitu yang pertama, hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, manusia dengan sesama, yaitu yang suka disebut pawongan. Dan yang ketiga, manusia dengan alam atau palemahan. Filosofi ini membuat masyarakat Bali selalu berusaha menjadi keseimbangan hidup. Mereka percaya bahwa jika salah satu hubungan terganggu, maka kehidupan tidak akan harmonis. Dalam konteks konsep geografi, atmosfer Bali menunjukkan yang pertama itu aglomerasi, karena aktivitas manusia terkonsentrasi di kota besar. Kemudian yang kedua, interaksi keruangan, karena kegiatan manusia di satu wilayah memengaruhi wilayah lain. Kemudian yang ketiga, diferensiasi area, karena ada perbedaan cara hidup antara masyarakat pegunungan dan masyarakat pantai. Nah, dengan begitu kita bisa melihat bahwa antroposfer Bali merupakan hasil adaptasi manusia terhadap alam yang khas. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa kelima lapisan geosfer, atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer semuanya saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan. Pulau Bali adalah contoh nyata bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan alam secara seimbang. Nah, dari udara yang bersih, tanah yang subur, air yang melimpah, hingga budaya yang menghargai alam, semuanya terjalin dalam satu kesatuan sistem kehidupan.
Dengan memahami 10 konsep dasar geografi, kita tidak hanya belajar tentang peta dan posisi, tetapi juga memahami hubungan antara manusia dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita bahwa geografi bukan hanya ilmu tentang bumi, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup di dalamnya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Saya Dewi Puspita, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.